Gadis bernama Sorin ini seorang yatim piatu dan ia akan tinggal di lingkungan barunya bersama dengan orang tua angkatnya. Ia melanjutkan sekolahnya di kelas 6 SD. Hari pertama sekolahnya tidak ada yang spesial. Ia senang menyendiri dengan menikmati makan siangnya. Teman-temannya semua menganggapnya seseorang yang aneh, terutama saat mereka tak sengaja melihat sosial media milik Sorin yang berisi tentang hal misterius. Sorin selalu menjalani hidupnya dengan kesepian. Suatu ketika, ia bertemu dengan Sungmin, yang mana teman satu sekolahnya tinggal di panti asuhan. Dan sejak saat itu, Sungmin mulai tertarik dan memperhatikan Sorin dari kejauhan. Saat pulang sekolah, Sorin melihat Sungmin yang terus mengikutinya dari belakang, dan dari pertemuan itu membuat mereka menjadi dekat. Suatu ketika, mereka berdua bersepakat untuk mencoba permainan mistis yang dipercaya bisa menghadirkan makhluk halus. Dengan huruf buatan mereka saling bertukar informasi tanpa takut diketahui oleh siapapun. Sesampainya di rumah Sorin, mereka menyiapkan segala keperluan untuk memulai permainannya, dan sejak saat itu mulai menghabiskan waktu bersama. Suatu hari mereka menemukan rumah terbengkalai di tengah hutan. Tanpa memikirkan hal lain, mereka berdua mengobrol asik di rumah itu dan mulai tumbuh rasa ketertarikan satu sama lain, sehingga Sungmin menyatakan perasaannya. Walau terasa masih canggung, mereka bisa menjalani hari seperti biasanya. Sepulang sekolah, Sorin bertemu dengan Sungmin dan juga teman-temannya. Mereka berencana untuk pergi ke sebuah tempat terowongan yang akan diledakkan, yang dimana tempat ayah Sorin bekerja. Sorin kemudian ikut bersama dengan mereka, walau sempat ditolak, karena ia adalah satu-satunya perempuan saat itu. Sesampainya di perbatasan, salah satu teman mereka pergi karena ada yang ketinggalan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Sorin kemudian memfoto teman-temannya sebagai kenang-kenangan. Mereka terus menelusuri hutan dan akhirnya tiba di lokasi. Namun, tidak ada satupun ledakan yang mereka dengar, walau telah menunggunya lama. Namun tiba-tiba, mereka menemukan sebuah goa kecil. Mereka masuk ke dalam goa itu. Saat di dasar goa, mereka terkejut karena melihat telur bercahaya di dalam air. Mereka sangat penasaran, dan dengan rasa penasarannya itu, Sungmin menyelam ke dalam air dan mengambil telur itu. Tiba-tiba cahaya di telur itu mati ketika dikeluarkan dari dalam air. Salah satu di antara mereka yang bernama Daisy berkata bahwa itu adalah telur monster yang bisa melahap waktu. Dia mengetahui hal itu dari almarhum kakeknya yang pernah bercerita bahwa akan ada gua yang muncul setiap bulan purnama dan mereka datang di saat yang tepat. Kakek Tesik juga mengatakan bahwa siapapun yang memasuki gua itu akan kehilangan waktu, yang mana anak kecil berubah menjadi dewasa dan begitu pun sebaliknya. Di tengah perdebatan itu, Sorin kembali ke dalam gua untuk mengambil jepit rambut yang diberi oleh almarhumah ibunya yang tertinggal. Dan tak lama dari itu, sebuah ledakan mengguncang goa itu dan hampir saja roboh. Saat keluar goa, teman-teman Sorin menghilang dan hanya pecahan telur misterius itu saja. Sorin yang tidak ingat jalan pulang tersesat. Ia bersembunyi di balik batu. Ia berusaha menahan rasa takutnya. Tak lama dari itu, orang tua dari anak-anak yang hilang datang ke tempat terowongan. Mereka semua berbicara dengan penanggung jawab di sana, yang mana adalah ayah tiri Sorin. Mereka bertanya tentang nasib anak-anak yang hilang di area itu. Setelah berusaha menjelaskan, ayah tiri Sorin terkejut karena mengetahui bahwa salah satu korban adalah putrinya sendiri. Keesokan harinya, polisi dan juga tim mencari keberadaan anak-anak tersebut. Namun, mereka hanya menemukan Sorin yang tidak sadarkan diri. Walau hubungan mereka kurang baik, tapi ayah tiri Sorin tetap mengkhawatirkannya. Saat di rumah sakit dan kondisinya sudah membaik, Sorin menjelaskan semua kejadian yang ia alami di hadapan detektif dan ayah tirinya. Tentu saja,
Penjelasan itu sangat tidak masuk akal dan tidak ada satupun yang percaya dengan penjelasan Surin. Tak lama dari itu, Surin diberi kesempatan untuk membuktikan keberadaan goa dan sisahan pecahan telur tersebut. Namun sayangnya ia lupa di mana tempat goa itu. Semua orang sudah mengira bahwa ia mengarang cerita. Mereka semua marah dan mengatakan latar belakang Surin yang aneh. Meski saat di sekolah, di tengah perdebatan itu mereka mendapat informasi bahwa satu dari korban ditemukan tidak bernyawa, dan itu adalah Jaewok, yang mana ia ditemukan telah terkubur di tanah yang luas. Dan anehnya tidak ada bekas luka atau apapun itu, dan ia juga dinyatakan meninggal karena penyakitnya. Surin kembali dengan hidupnya yang kesepian. Kehilangan Sungmin membuatnya sangat sedih, karena hanyalah Sungminlah satu-satunya teman yang ia miliki. Suatu ketika, pakaian Taesik dan Jaewok ditemukan terlipat dengan rapi di depan rumah mereka. Detektif menjelaskan bahwa ia akan menganalisa rekaman CCTV untuk mengetahui dalam semua ini. Sementara Surin saat itu meriksa gudang karena ia mendengar sesuatu. Tak lama dari itu, ia mengejar seseorang yang berlari ke arah hutan. Ia mengira itu adalah Sungmin. Ketika kaki Surin terluka, seorang pria memanggilnya dari kejauhan, dan ia adalah Sungmin yang telah berubah menjadi pria dewasa. Sungmin menatapnya dengan tidak percaya. Surin yang tidak mengenalnya berteriak dan berusaha melarikan diri. Sungmin menahannya karena akan memberikan sebuah buku. Surin menggigit tangannya dan lari. Bukunya pun terjatuh. Sungmin mengejar namun sayangnya gagal karena ayah Surin tiba-tiba datang dari kejauhan. Dengan sangat panik, Surin berkata bahwa ia diikuti seorang pria mencurigakan. Polisi mulai melakukan pencarian kembali dan mereka menyimpulkan bahwa tragedi itu adalah kasus penculikan. Tak lama dari itu, polisi menemukan buku catatan yang sebelumnya ingin diberikan Sungmin kepada Surin. Surin yang mengetahui itu terkejut ketika melihat buku itu dengan huruf yang ia buat. Surin kemudian mengakui bahwa buku itu adalah miliknya dan mulai membacanya. Ternyata buku itu berisi penjelasan Sungmin atas apa yang telah terjadi kepadanya dan teman-temannya. Pada saat itu, saat Surin kembali ke dalam goa, Sungmin dan teman-temannya memecahkan telur itu untuk memastikan. Namun tidak ada apa-apa selain gelombang yang keluar dari telur tersebut. Sungmin masuk ke dalam gua untuk mengajak keluar Surin. Namun anehnya sebuah objek yang ada di sana termasuk Surin diam dan tidak bergerak. Ketika Sungmin keluar, ia dan temannya baru menyadari bahwa waktu di dunia yang ia pijak telah berhenti. Awalnya mereka mengira bahwa itu adalah sesuatu yang menyenangkan, di mana seluruh pulau hanya milik mereka bertiga, dan waktu yang berhenti membuat gravitasi tidak berlaku. Manusia, hewan, dan lainnya akan melayang jika digerakkan oleh mereka. Namun pada akhirnya mereka mengerti bahwa banyak sekali hal yang tidak bisa mereka lakukan. Salah satunya tidak bisa bercermin dan tidak bisa membedakan hari. Bahkan mereka tidak bisa meninggalkan pulau tempat di mana mereka tinggal. Hari demi hari mereka lalui bersama, tinggal dalam mall dan juga tidak perlu memikirkan makanan. Namun, penyakit asma Jaewok tidak bisa dihindari. Ia terus bertahan dengan kondisinya yang semakin parah. Hingga suatu ketika Sungmin dan Taesik menemukannya sudah tak bernyawa. Mereka menyesal karena terlambat menyadarinya. Dan sejak saat itulah Jaewok dikuburkan di tengah lapang bermain. Surin kemudian bergegas menemui ayah tirinya dan mengakui bahwa panggilan itu adalah hanya bohongan. Pernyataan itu membuat semua orang semakin menganggap Surin gadis yang aneh. Namun itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan Sungmin dari kejaran polisi. Surin kemudian melanjutkan membacanya, yang dimana Sungmin dan Taesik telah melewati hidup bersama dari tahun ke tahun. Agar waktu tidak terlewat dengan sia-sia, mereka belajar mandiri, mengumpulkan uang, dan menghitung hari saat ia terbangun dari tidurnya. Dalam perhitungan itu, tak lama lagi mereka akan berusia 20 tahun. Itu artinya mereka akan menyatakan dewasa. Dan seperti apa yang diceritakan kakek Taesik, mereka akan segera kembali. Untuk mempersiapkannya, mereka menyiapkan beberapa perlengkapan untuk tinggal bersama di rumah hutan, yang dimana tempat Sungmin dan Surin bermain bersama. Namun penantian mereka semakin tidak menentu, karena waktu tak kunjung berjalan. Mereka juga bertanya-tanya, konsep dewasa seperti apa yang bisa membuat mereka kembali. Mereka terdiam, tertekan menghadapi situasi saat itu. Satu hal yang harus mereka pertahankan adalah keinginan untuk hidup. Akan tetapi harapannya itu membuat Taesik hampir menyerah.
dan menghilang tiba-tiba. Sungmin menelusuri seluruh pulau untuk mencarinya. Sungmin juga menyadari satu perubahan yang terjadi, di mana bulan perlahan mulai menampakkan diri. Setelah lama mencari, Sungmin menemukan Tae-sik yang telah mengakhiri hidupnya di sebuah tebing. Tae-sik meninggalkan baju lamanya sebelum ia meninggalkan diri. Sungmin yang saat itu menemukannya merasa semua telah berakhir, dan ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya juga. Namun ketika ia melompat ke dalam air, waktu tiba-tiba berjalan. Tae-sik terus tenggelam ke dasar laut, sementara dirinya sadar dan pingsan di pinggir pantai. Sungmin terkejut karena ia sekarang menjadi sensitif terhadap suara. Setelah membacanya, Surin kembali ke dalam hutan untuk mencari Sungmin di rumah terbengkalai itu. Dan sesampainya di sana, ia menemukan Sungmin yang sedang duduk dalam ketakutan. Surin mendekatinya dan menangis. Begitu juga dengan Sungmin, karena akhirnya ia bisa bertemu kembali dengan satu-satunya orang yang ia sukai selama ini. Sejak saat itu, Surin selalu menyempatkan waktunya untuk menemui Sungmin. Ia juga menawarkan makanan hingga membantunya untuk merapikan penampilannya. Agar bisa hidup normal, Sungmin harus bisa meyakinkan ibu asuhnya bahwa ia adalah Sungmin yang telah tumbuh dewasa. Surin juga membantunya untuk berlatih bagaimana cara untuk menjelaskannya dan meyakinkan temannya bahwa Sungmin masih hidup dan tumbuh dewasa. Namun usahanya sia-sia dan tidak membuahkan hasil. Begitu juga dengan ibu asuhnya yang masih tidak percaya. Kehadiran pria asing yang mengaku dirinya Sungmin membuat mereka masih tidak percaya. Suatu ketika ayah Surin mendapat keluhan karena putrinya itu telah menyebarkan kebohongan. Hal itu membuatnya marah dan mengurung Surin di kamarnya. Surin pada saat itu menangis. Ketika Sungmin datang menjemputnya, ia kecewa karena tidak ada satu orang pun yang percaya kepadanya. Ketika mereka memikirkan cara lain, Surin teringat bahwa saat ia kembali ke dalam gua, pantulan cahaya dari dasar air muncul kembali. Surin berencana untuk mengambil telur itu dan memecahkannya di hadapan banyak orang agar mereka bisa percaya. Sungmin menolak karena ia sangat tahu betapa tersiksanya berada di sana, dan ia lebih memilih mengasingkan diri daripada harus melibatkan banyak orang. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk pergi dari pulau itu dan memulai hidup baru. Dan di saat yang sama, ayah Surin tidak sengaja melihat foto Sungmin saat meriksa HP putrinya. Saat di rumah, ia kaget setelah melihat jejak kaki pria dan putrinya tidak ada di rumah. Ayah Surin beranggapan bahwa itu adalah kasus penculikan. Ketika Sungmin mempersiapkan keperluannya di sebuah hutan, tiba-tiba ayah Surin muncul dan menghadangnya. Mereka saat itu berdebat dan Sungmin terpaksa melumpuhkannya karena ia tidak mau mendengar penjelasannya. Keesokan harinya, seluruh hutan tersebut diperiksa oleh polisi setelah ayah Sungmin menceritakan apa yang terjadi. Sementara itu, Sungmin dan Surin berada di pelabuhan untuk membeli tiket kapal. Namun sayangnya mereka harus mempunyai KTP untuk membeli tiket tersebut. Dan di saat yang sama, berita kehilangan Surin menyebar di media. Kejadian itu disebut bagian kasus penculikan yang dilakukan oleh pria misterius, yang dimana itu adalah Sungmin. Mereka berusaha melarikan diri, namun polisi yang melakukan pemeriksaan mengetahuinya dan mengejarnya. Setelah berusaha kabur, Surin terpaksa menyerahkan diri dan membiarkan Sungmin pergi. Sesampainya di kantor polisi, detektif berusaha meyakinkan Surin bahwa itu adalah pria jahat yang berusaha dekat dengannya. Tentu saja Surin mengelak karena ia tahu kejadian yang sebenarnya. Saat mendapat kesempatan, Surin melarikan diri dan segera menuju gua untuk mengambil telur monster itu. Ia berencana untuk mengganti waktu agar ia bisa menjadi dewasa. Ia berencana untuk menghentikan waktu agar ia bisa menjadi dewasa dan mengakui Sungmin di depan orang-orang. Sungmin yang menyadari itu muncul dan mengambil telur tersebut. Ia tidak mau Surin menjalani kehidupan yang sulit, karena dunia tanpa waktu tidak mudah yang dibayangkan. Tak lama dari itu, polisi yang mencari mulai menemukan keberadaan mereka. Ketika Surin berusaha meyakinkan para polisi, salah satu dari mereka muncul dan berusaha menangkap Sungmin. Kejadian itu membuat Surin terjatuh dan dengan cepat detektif meraih tangannya. Mereka berdua menggantung di atas tebing. Sungmin yang ikut terjatuh masih bertahan, dan ia berusaha menyelamatkan Surin.
Namun sayangnya detektif tidak menahannya dan tiba-tiba terjatuh. Setelah menghentikan waktu, Sung Min menolong mereka berdua dan meninggalkannya di tepi pantai. Dan sejak saat itu media menyoroti Surin sebagai gadis yang membantu tersangka penculikan melarikan diri. Hidupnya menjadi tidak tenang karena selalu mendapat teror dari warga. Walau detektif mulai percaya kepadanya, fakta itu tidak mampu mengubah keadaan karena sulit sekali membuat orang percaya tanpa mengalami kejadiannya. Oleh karena itu, detektif memberi saran kepada Surin untuk berkata di depan media bahwa ia dipaksa pelaku untuk membantunya melarikan diri. Karena dengan begitu, ia akan terbebas dari ancaman warga dan bisa menjalani hidupnya dengan tenang. Psikolog juga mewawancarainya sebagai bentuk pemahaman terhadap pola pikirnya. Setelah menceritakan semuanya yang terjadi, psikolog meminta izin kepada Surin untuk menulis ulang kisahnya itu ke dalam buku. Dan setelah lulus dari sekolah dasarnya, Surin memutuskan untuk melanjutkan sekolah di asrama. Hubungannya dengan sang ayah juga semakin membaik. Surin saat itu berada di kapal laut dan kembali ketemu dengan Sung Min yang sudah berubah menjadi tua.